Killers of the Flower Moon adalah sebuah film yang diadaptasi dari novel non-fiksi dengan judul yang sama, yang ditulis berdasarkan dari kisah nyata. Kisah nyata mengenai tragedi pembunuhan suku Osage, salah satu suku Indian penduduk asli Amerika Serikat, yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih di kisaran tahun 1920-an. Dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon menyorot kisah cinta antara seorang veteran Perang Dunia I berkulit putih dengan perempuan keturunan asli Osage atau orang Indian. Suku Osage sendiri adalah salah satu suku Indian yang merupakan penduduk asli Amerika yang pada akhirnya harus meninggalkan tanah mereka pada akhir abad ke-19. Dan pemerintah Amerika Serikat memindahkan mereka ke arah barat, ke sebuah wilayah bertanah tandus dan gersang yang tidak layak huni, yaitu sebuah wilayah reservasi di tempat yang kemudian menjadi pusat negara bagian Oklahoma. Setelah orang-orang suku Osage dipindahkan ke Oklahoma, tanah gersang dan tandus yang tidak layak huni tadi, ternyata di dalam tanah tersebut menyimpan cadangan minyak bumi dengan jumlah yang sangat melimpah, yang kemudian menjadikan mereka orang-orang kaya. Bahkan ya, pendapatan mereka jauh lebih besar daripada pendapatan pemerintah Amerika Serikat itu sendiri. Wow. Namun karena minimnya pengetahuan dari suku Osage, akhirnya itu menjadi celah nih bagi Kongres Amerika untuk membuat undang-undang yang mewajibkan wali untuk setiap suku Osage yang akan menerima royalti dari hasil minyak mereka sendiri. Emang aneh sih kedengerannya ya. Mau ngambil hasil punya sendiri tapi harus izin ke orang lain. Kemudian kita pun akan diperlihatkan kepada seorang pria bernama Ernest Burkhart. Dia adalah seorang tentara yang baru saja kembali dari Perang Dunia I. Dan sama nih seperti Ernest, sebagian dari penumpang juga merupakan orang kulit putih yang menuju ke kota Oklahoma untuk mencari pekerjaan di sana. Sesampainya di sana, Ernest langsung disambut oleh pria bernama Henry Rohn, seorang pria keturunan asli suku Osage. Henry lalu mengantarkan Ernest ke tujuannya, yaitu ke rumah sang paman yang bernama William Hale, atau yang sering dipanggil King oleh orang-orang di sana. Sesampainya di rumah sang paman, Ernest pun bertemu dengan kakak kandungnya yang bernama Byron Burkhart, yang sudah tinggal di sana lebih dulu. William King Hale sendiri adalah seorang pria kulit putih kaya raya yang udah tinggal lama nih di Oklahoma. Dan dia juga adalah seorang pemilik peternakan besar di sana. King Hale juga punya hubungan dekat dengan para tetua suku Osage dan sudah dianggap sebagai saudara oleh suku Osage. Dan King Hale juga dipercayakan untuk menjadi wakil sheriff cadangan di kota tersebut. Dengan kata lain, King Hale adalah orang kulit putih yang punya kendali dan otoritas di kota tersebut yang penduduknya mayoritas orang-orang Indian. Ya, seperti kebanyakan tujuan orang kulit putih lainnya yang datang ke Oklahoma untuk mencari pekerjaan, tujuan Ernest datang ke kota itu juga sama, untuk mencari pekerjaan di sana. King Hale yang tahu kalau Ernest punya masalah dengan kesehatan perutnya, yang membuatnya tidak mungkin bisa bekerja berat, langsung menyuruh Ernest nih untuk kerja sebagai supir taksi aja di kota. Lalu kita pun beralih kepada adegan di mana ada seorang perempuan dari suku Osage bernama Molly Kyle, yang sedang berada di kantor perwalian untuk mengambil uang dari jatah royalti minyaknya. Molly Kyle sendiri adalah seorang perempuan keturunan darah murni dari suku Osage yang kaya raya karena hak royalti yang keluarganya dapatkan atas minyak bumi di tanah Oklahoma. Yang mana hak royalti tersebut ia dapatkan dari almarhum ayahnya dan ibunya yang masih hidup bernama Lizzie Q. Molly sendiri saat ini mengidap penyakit diabetes yang mengharuskannya tidak berlebihan dalam mengkonsumsi gula. Molly juga punya seorang kakak perempuan bernama Anna Brown dan dua orang adik perempuan bernama Retta dan Minnie yang juga mendapatkan hak royalti yang sama seperti dirinya. Dan dari mereka berempat, hanya Minnie lah yang sudah menikah dan suaminya orang kulit putih bernama Bill Smith, yang kerjanya tiap hari itu cuma tidur makan gitu aja udah. Setelah urusannya di kantor perwalian selesai, Molly pun bergegas pulang. Ernest yang melihat Molly keluar dari kantor perwalian mencoba menawarkan taksinya
Lalu saat akan pergi, tiba-tiba Ernest ditegur oleh seorang pria bernama Kelsey Morrison yang tidak lain adalah teman seperjuangan Ernest pada saat mereka ditugaskan berperang di Prancis. Kelsey juga ternyata sudah punya istri nih, orang asli suku Indian, dan langsung memperkenalkannya kepada Ernest dan Molly. Selain menjadi supir taksi, Ernest bersama kakaknya Byron dan temannya yang bernama Blackie kadang juga melakukan perampokan terhadap orang-orang suku Osage, yang mana hasil rampokan tersebut mereka habiskan di meja judi. Lalu dari pertemuan pertama, Molly dan Ernest membuat Molly pun menjadi penumpang langganan Ernest. Dan rupanya Ernest yang sering bertemu Molly pun mulai menaruh rasa suka kepada Molly. Dan di suatu hari nih, ketika Ernest sedang berada bersama King Hale dan Byron, di sini kita pun akan mulai diperlihatkan betapa serakah dan liciknya orang kulit putih. Kita akan diperlihatkan dengan sifat asli King Hale yang ternyata sudah mengetahui jika Molly saat ini adalah penumpang langganan Ernest. Ia pun mulai mempengaruhi Ernest untuk melakukan siasat busuknya dengan mengatakan jika Ernest mau menikahi Molly, itu adalah cara legal yang akan membuat Ernest berhak atas royalti dan harta kekayaan Molly. Dan itu otomatis akan membuat Ernest mendapatkan uang banyak tanpa harus bersusah payah bekerja sebagai supir taksi lagi. Tapi yang lebih parahnya, Ernest adalah tipe orang yang mudah terpengaruh oleh orang lain. Dan karena itu, Ernest pun langsung setuju nih dengan saran sang paman. Ditambah memang dia juga jatuh cinta kepada Molly karena kebaikan Molly selama ini. Ernest pun mulai melancarkan aksinya agar Molly juga jatuh cinta kepadanya. Dan bagai gayung bersambut, Molly yang ternyata juga jatuh cinta kepada Ernest perlahan mulai membuka hati untuk Ernest. Lalu mereka pun mulai menjalin hubungan ke arah yang serius. Walaupun di sini Molly sadar betul nih ya, kalau Ernest tuh bukan cuma suka sama dia aja, tapi juga suka sama uangnya. Singkat adegan singkat cerita, setelah menjalin hubungan yang serius, Ernest dan Molly pun melangsungkan pernikahan mereka. Walaupun sejak awal sang ibu nih, Lizzie Q, tidak suka jika anak-anaknya menikah dengan orang kulit putih karena mereka ini pengeretan. Tapi ini di saat semua orang berbahagia di pernikahannya Ernest dan Molly, terlihat Minnie, adik Molly, sedang tidak baik-baik saja. Karena keadaan Minnie yang semakin memburuk akibat penyakit kelainan genetik sel darah merah yang selama ini ia idap. Dan beberapa tahun setelah Ernest dan Molly menikah, Minnie pun akhirnya meninggal dunia karena penyakitnya tersebut. Lalu adegan pun beralih ke beberapa tahun setelahnya. Terlihat Ernest dan Molly sedang berada di rumah mereka bersama orang-orang kulit putih yang bekerja di sana. Di sana juga ada kakak Ernest, Byron. Tak berselang lama, Anna datang berkunjung ke rumah mereka dengan keadaan yang mabuk. Tapi kemudian terjadi sedikit keributan nih antara Anna dan Byron yang langsung dilerai Ernest dan Molly. Fuck yourself, Bronco. Anna! Hey, come on now! Get her out of here! Get her! Get her now! You gotta go! Give me that! Kemudian sore harinya Anna pun diantarkan pulang oleh Byron. Tapi beberapa hari setelahnya Molly mendapatkan kabar jika Anna ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah jurang dengan luka tembak di bagian belakang kepalanya. Atas kejadian tersebut, para tetua suku Osage pun akhirnya mengadakan rapat, lalu memutuskan untuk mengutus seorang kulit putih bernama Barney McBride ke Washington DC untuk meminta pemerintah melakukan penyelidikan lebih lanjut nih tentang pembunuhan para orang-orang suku Osage. Sementara Molly bersama keluarganya sudah menyewa detektif swasta dan membayar sebesar $5.000 untuk menyelidiki kematian Anna. King Hale yang juga ikut hadir dalam rapat tersebut mengatakan nih jika ia akan menyumbangkan $1.000 untuk biaya penyelidikan. Ya, semua itu ia lakukan agar orang-orang suku Osage semakin respect dan percaya sama dia yang seolah-olah peduli kepada suku Osage. Padahal dalam hatinya King Hale sedang tertawa puas. Singkat adegan singkat cerita, setahun setelah kematian Minnie, saat ini Bill Smith, suami dari Minnie, sudah menikahi adiknya yang bernama Retta. Di sini kita pun semakin diperlihatkan nih oleh ketamakan orang-orang kulit putih yang sangat berambisi
untuk menguasai harta orang-orang Indian. Ya gimana nggak, udah nikahin kakaknya, sekarang nikahin adiknya. Kan ya ketahuan banget ya mau kondonya ya. Kemudian Molly pun bertemu dengan seorang detektif swasta bernama Bill Burns yang berjanji bisa mengungkapkan siapa pembunuh anak sang kakak. Bill Burns pun mengatakan jika dalam penyelidikannya dia mengatakan kalau Byron ini enggak terlibat dalam pembunuhan anak karena ada bukti yang menguatkan hal tersebut. Dan dia juga memberitahu Molly jika Bill Smith juga sedang menyelidiki sendiri nih kasus kematian anak dan sudah mengetahui siapa pelaku pembunuhan anak. Bill Smith juga bilang kepadanya jika dia akan memberitahu siapa pelakunya jika semua bukti sudah lengkap. Ernest yang mendapat informasi tersebut pun langsung memberitahu hal itu kepada pamannya King Hal. Kita pun kemudian diperkenalkan nih kepada dua orang dokter bernama Shaun bersaudara yang sudah direkomendasikan oleh King Hal kepada Molly untuk menangani pengobatan diabetes Molly. Terlihat Molly sedang diberikan obat untuk diabetesnya yang sudah mulai parah. Dan katanya Hal juga sedang memesan insulin untuk kesembuhan Molly yang akan diberikan sebagai hadiah, yang mana insulin itu diklaim adalah barang mahal dan sangat ampuh. Sementara itu Barney yang saat ini sedang berada di sebuah tempat dalam perjalanan ke Washington DC tiba-tiba diserang lalu dihabisi oleh beberapa orang tak dikenal. Tidak berbeda jauh dengan nasibnya Barney. Nasib Bill Burns, detektif swasta yang disewa Molly kemarin, juga sama. Dia diserang dan dihabisi di sebuah hotel oleh beberapa orang tak dikenal. Singkat adegan singkat cerita, setelah bertahun-tahun menderita sakit, akhirnya Lizzie Q meninggal dunia. Dengan begitu otomatis hak waris kekayaan yang ditinggalkannya pun kini dipegang oleh kedua anaknya yang masih hidup, yaitu Molly dan Retta. Di sisi lain, King Hal yang merasa langkahnya semakin dekat nih untuk menguasai harta Molly melalui Ernest, mulai melancarkan rencana busuknya dengan kembali menghasut Ernest. Yaitu King Hal memberitahu sebuah rahasia kepada Ernest jika Henry Ron adalah suami pertama Molly. Mereka dijodohkan ketika masih berusia 15 tahun. Yang menurut tradisi suku Osage itu berarti Henry Ron masih punya hak atas Molly dan hartanya. Ya walaupun secara hubungan emosional mereka ini sudah tidak ada perasaan ya satu sama lain, tapi mereka tetap suami istri yang sah secara adat. Ernest yang lagi-lagi terhasut oleh King Hal pun mengatur siasat untuk menghabisi Henry Ron karena merasa jika Henry Ron bisa menjadi penghalang dirinya dengan Molly. Dengan rasa cintanya yang besar kepada istri dan juga anak-anaknya, Ernest tidak menginginkan ada orang lain yang mengganggu keluarganya. Ernest pun pada akhirnya menyewa seorang pembunuh bernama John Ramsey untuk mendekati dan membunuh Henry Ron. Ernest selalu memperkenalkan Henry kepada John dan menjebaknya dengan hal yang disukai Henry, yaitu miras, minuman keras. Karena John ini selalu membawakan minuman keras untuk Henry, Henry pun mulai akrab dengan John dan juga sebaliknya. Dan otomatis Henry sudah masuk perangkapnya Ernest. Di suatu hari Ernest menemui John lalu memberikan sebuah pistol dan memerintahkan John untuk mengeksekusi Henry hari itu juga dengan cara menembak kepalanya dari depan dan menaruh pistol tersebut di tangan Henry agar terlihat seperti Henry bunuh diri. Namun karena John terlalu gugup untuk membunuh, ia pun malah menembak Henry dari belakang dan mengembalikan pistolnya kepada Ernest. You did it where? Out on the road running through Sauce Nest pasture, and that's it. Take this. Berita tentang kematian Henry pun menyebar, membuat suku Osage semakin ketakutan, sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi dan ada juga sebagian yang pindah ke kota. King Hal dan Ernest pun kemudian melancarkan aksi mereka selanjutnya, yaitu membayar seseorang bernama S. Kirby yang ahli dalam urusan bahan peledak, yang akan diperintahkan untuk melakukan rencana busuk berikutnya, yaitu meledakkan rumah adik Molly, Retta, dan suaminya Bill Smith.
Dan tidak lama kemudian tragedi pun kembali terjadi. Rumah Retha dan Bill Smith diledakkan berkeping-keping hingga membuat keduanya tewas seketika. Kenyataan bahwa satu-satunya keluarga yang tersisa kini sudah terbunuh membuat Molly semakin dilanda kesedihan yang luar biasa. Dan dia juga sadar nih bahwa tidak menutup kemungkinan sebentar lagi dia juga akan mengalami nasib yang sama seperti keluarganya. Merasa hidupnya sudah tidak lama lagi, Molly pun memutuskan untuk pergi ke Washington DC. Molly pergi ke Washington DC bertujuan untuk bertemu presiden dan meminta untuk menyelidiki kasus kematian suku Osage yang selama ini tidak ada kejelasan tentang kelanjutannya. Tapi hal itu ia rahasiakan dari semua orang dan cuma bilang kalau dia ini pengen berlibur sendirian aja. Sementara di sisi lain, King Hal, Ernest, dan dua dokter bersaudara Shaun sedang merencanakan rencana jahat mereka berikutnya, yaitu menyuruh Ernest untuk mencampurkan racun ke dalam insulin yang rutin disuntikan kepada Molly. Dan lagi-lagi Ernest pun nurut. Sekembalinya Molly dari Washington, Ernest mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh King Hal. Dan benar saja nih, kondisi Molly semakin hari semakin memburuk karena racun yang dicampurkan ke insulinnya. Singkat adegan singkat cerita, setelah beberapa hari kepergian Molly ke Washington kemarin, akhirnya pemerintah mengirim beberapa agen FBI ke Oklahoma untuk menyelidiki kasus pembunuhan suku Osage. Dan salah satu yang dikirim bernama agen Tom White, yang kemudian mengunjungi rumah Ernest untuk bertemu dengan Molly. Ernest yang mengetahui hal tersebut pun sangat terkejut ya dengan kedatangan agen Tom yang ingin menemui istrinya. Lalu Ernest pun beralasan nih jika saat ini istrinya tidak bisa diganggu karena sedang sakit, dan meminta agen Tom untuk kembali lagi nanti aja gitu 3 hari ke depan. Ernest yang mulai panik pun langsung memberitahu hal itu kepada sang paman King Hal. Tapi karena waktu yang kurang tepat membuat King Hal marah dan menyuruh untuk membahasnya besok saja. Dan keesokan harinya, King Hal mendatangi kantor asuransi untuk mengklaim dana asuransi milik Henry Ron senilai $25.000. Tapi ternyata klaim tersebut tidak bisa dicairkan karena kasus kematian Henry Ron yang janggal. Dan saat ini klaim tersebut sudah dialihkan ke kota Denver. Karena hal tersebut, King Hal merasa dirinya saat ini dalam bahaya. Ia pun langsung menjalankan rencananya untuk menghilangkan jejak dengan cara membunuh satu persatu pembunuh bayaran yang pernah ia sewa. Lalu King Hal pun menjebak S. Kirby dengan mengatakan agar segera pergi dari kota karena agen FBI saat ini sedang menyelidiki kasus kematian suku Osage. Tapi sebelum S. Kirby pergi, dia disuruh merampok sebuah sekolah tari yang dimana Hal mengatakan bahwa di sana terdapat sebuah perhiasan bernilai tinggi. Tapi yang jahatnya nih, sebelum itu King Hal ternyata udah memberitahu pemilik sekolah tari tersebut bahwa nanti malam akan ada perampokan di sekolah tari miliknya. Dan semua berjalan sesuai rencana King Hal. Kedatangan S. Kirby pun sudah ditunggu oleh si pemilik sekolah tari yang langsung menembak S. Kirby hingga tewas di tempat. Tapi ternyata tidak semua rencana King Hal berjalan sesuai rencananya. Karena ternyata nih ya, Blackie yang ia jebak untuk merampok sebuah bank sebelum pergi dari kota tidak terbunuh saat dikepung polisi dan beradu tembak. Blackie malah berhasil tertangkap hidup-hidup. Dan disinilah awal semua kebusukan King Hal terbongkar. Saat diinterogasi, Blackie akhirnya membongkar semua kejahatan King Hal yang pernah ditugaskan kepadanya. Bahkan ya, rencana terakhir King Hal itu adalah akan menugaskan Blackie untuk membunuh Ernest, keponakannya sendiri. Gila nih orang. Dan dengan tertangkapnya Blackie membuat semua orang kulit putih yang terlibat kejahatan King Hal pun ditangkap satu persatu. Mulai dari teman Ernest, Kelsey Morrison, dan termasuk Ernest sendiri. Di sisi lain, para agen FBI yang mendatangi rumah Molly mendapati keadaan Molly yang sudah sangat dalam kondisi kritis. Lalu mereka pun membawa Molly ke rumah sakit untuk mendapat perawatan yang lebih baik. Kita pun kembali kepada Ernest yang saat ini sudah ditahan. Awalnya Ernest tidak menyangkal nih apa yang dituduhkan kepadanya.
Tetapi setelah sebuah pertemuan dengan anggota keluarga pamannya, Ernest yang ternyata masih dalam pengaruh sang paman King Hell pun berbalik membela sang paman. Tapi semua itu berubah lagi ketika Ernest mendapat kabar jika salah satu anaknya meninggal dunia. Hal itu pun membuat Ernest sadar dan akhirnya berbalik dan akan bersaksi untuk mengungkap semua kejahatan pamannya King Hell. Dan dalam persidangan yang dihadiri oleh Molly dan suku Osage, terungkap fakta-fakta yang sangat tak diduga oleh Molly dan suku Osage. Yaitu ternyata anak kakak Molly dibunuh oleh Kelsey Morrison yang dibantu oleh Byron, yang memang bertugas untuk menjebak Anna dengan cara membuatnya mabuk berat, lalu ditembak oleh Kelsey Morrison di sebuah lembah. Lalu Blackie sendiri dibayar untuk membunuh Barney yang saat itu sedang dikirim ke Washington DC untuk penyelidikan kasus pembunuhan suku Osage. Sementara orang yang menyerang detektif Bill Burns saat di hotel hingga tewas, ternyata mereka adalah Ernest dan Byron. Lalu John sendiri ditugaskan untuk membunuh Henry Ron dan memanipulasi kematiannya agar terlihat seolah-olah bunuh diri. Tentu semua rentetan kejahatan pembunuhan tersebut adalah rencana dan perintah langsung dari King Hell, yang jika saja Blackie tidak tertangkap dan Molly berhasil dibunuh dengan racun, lalu setelah itu Ernest yang menjadi target terakhir berhasil dibunuh, maka semua kekayaan dan warisan pertambangan minyak akan jatuh ke tangan King Hell, yang notabene masih punya ikatan keluarga dengan Ernest. Tapi dari semua kebohongan dan kejahatan itu, Ernest mengatakan jika pertemuannya dan cintanya kepada Molly, sang istri, itu bukanlah bagian dan rencana dari King Hell. Dan dia mengatakan bahwa itu bukanlah sebuah kebohongan. Tapi Molly yang belum yakin kepada Ernest pun mendatangi Ernest setelah persidangan berakhir. Molly bertanya kepada Ernest, obat apa sih yang Ernest suntikan kepadanya selama ini? Ernest yang masih yakin jika sang istri masih mencintainya dan masih percaya kepada dirinya, mengatakan dengan entengnya bahwa itu adalah insulin. Mendengar hal tersebut, Molly hanya diam lalu pergi meninggalkan Ernest. Karena Molly sebenarnya udah tahu jika yang diberikan kepadanya selama ini bukan cuma insulin, tapi juga racun yang sengaja disuntikan untuk membunuhnya. Ernest, padahal udah jelas-jelas ya si Molly itu cuma mau ngetes lu doang. Masih berani-beraninya bohong ya. Di akhir film adegan pun kemudian beralih menampilkan sebuah pertunjukan teater, di mana pertunjukan itu seolah mengisahkan kelanjutan nasib Ernest, Molly, King Hell dan juga kaki tangannya setelah kasus pembunuhan suku Osage terbongkar. Yang mana setelah pengakuan Ernest di persidangan, Molly pun akhirnya menceraikan Ernest dan menikah lagi dengan seorang pria bernama John William Cobb pada tahun 1928. Dan akhirnya meninggal karena penyakit diabetes yang dideritanya pada tahun 1937. Sepeninggal Molly, semua harta warisan dan tanah yang melimpah itu akhirnya diberikan kepada anak-anak keturunan Molly. Ernest sendiri mendapat hukuman penjara seumur hidup atas perbuatannya tersebut, tapi kemudian bebas bersyarat pada tahun 1966, lalu meninggal pada tahun 1986. Sama seperti Ernest, King Hell juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tapi juga akhirnya bebas bersyarat pada tahun 1947, dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1962. Sementara itu, kedua dokter Sound bersaudara yang membantu meracuni Molly ternyata tidak dihukum karena kurangnya bukti, katanya begitu. Sedangkan Byron, kakak Ernest, dihukum penjara juga, tapi tidak lama kemudian dibebaskan kembali karena dianggap ia hanyalah kaki tangan King Hell dan bukan otak dari semua kejahatan tersebut. Lah bisa begitu ya? Sama aja kan ya, kan dia juga yang ikut-ikutan kan? Jadi itulah sepenggal cerita sejarah yang mungkin tidak semua kejadiannya benar ya. Tapi setidaknya ini menggambarkan betapa serakah dan maruknya nih orang-orang kulit putih pada saat itu. Saat ini juga sih kayaknya. Hingga mereka bisa berbuat licik dan kejam hanya untuk menguasai harta yang bukan hak mereka. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa.